Suasana Jakarta di pagi hari seperti biasa disibukkan dengan kepadatan lalu lintas yang luar biasa sekali. Sebut saja namaku Jos. Aku bekerja di salah satu perusahaan yang ada di kota Jakarta. Setelah 10 tahun, aku merasa sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang memang selalu disibukkan pergi ke luar kota. Ya, gimana lagi? Karena di perusahaanku, aku adalah bisa dibilang memiliki jabatan yang bisa dibilang luar biasa lah. Banyak sekali teman-temanku menginginkan di posisiku ini. Bisa dibilang salah satu manajer. Teman-temanku kerap sekali memanggilku dengan panggilan Bang Jos. Ya, gak apa-apa lah. Biar lebih akrab dan aku pun gak merasa risih ya. Karena saking dekatnya dengan timku, ya aku merasa sudah terbiasa saja. Siang itu tiba-tiba Ari telepon. Ya, Ari ini adalah sahabatku di kantor dengan posisi yang sama. Cuman dia beda divisi aja. Halo Pak Bro. Dengar-dengar sore ini ada rapat bareng Big Boss ya? Lu hadir ya? Soalnya kayaknya ada pembahasan yang penting. Oh, oke. Siap Ri. Gua pasti hadir. Karena kayaknya ini penting banget. Soalnya dari kemarin sebetulnya gua udah tahu Ri informasinya. Ya udah, nanti gua tunggu ya. Lu jangan lupa tuh bawa cemilan ya, biar gua nggak ke kantin. Oke Ari, thank you ya Ari. Gua pun menutup panggilan dari Ari. Singkat cerita, rapat pun dimulai. Sekitar lebih dari 1 jam. Isi dari rapat ternyata Big Boss memindahkan gua harus pegang kantor yang di Bandung. Wah, ini setelah 10 tahun aku sudah terbiasa di lingkungan pekerjaan yang memang notabene-nya udah enak ya. Tapi tiba-tiba ada rujukan aku harus ke Bandung. Pak Irwan memanggilku. Ya, Pak Irwan ini adalah Big Boss dari perusahaan kita. Jos, lu di Bandung gak untuk selamanya. Lu di Bandung hanya sementara saja. Karena memang di Bandung ini hasil-hasil dari riset perusahaan ini hasilnya kurang memuaskan nih dari setahun ke belakang. Jadi lu hanya sementara aja. Kalau perusahaan sudah oke, lu boleh balik lagi ke Jakarta. Itu arahan dari Pak Irwan. Aku pun manggut-manggut menyatakan bahwa aku setuju. Singkat cerita, aku pun bergegas sore itu pulang. Kota Jakarta ketika menjelang malam sangat luar biasa padat, macet. Ditambah lagi dengan suasana yang bisa dibilang galau ya, harus meninggalkan kota Jakarta yang notabene-nya sudah dari awal aku merintis tiba-tiba harus ke Bandung. Ya, sudahlah. Setelah sampainya aku di rumah, aku pun telepon Ari. Bro, malam. Gimana ya? Minggu depan gue harus ke Bandung. Kira-kira lu bisa temenin gue nggak di weekend nanti? Soalnya mau nggak mau, gue harus cari kontrakan.
Tenang, pasti gua temenin. Tenang Bro Jos. Lu pun di sana nggak harus menetap selamanya. Tadi kan gua denger Pak Irwan bilang lu hanya sementara. Iya sih. Ya, cuman gua harus adaptasi lagi, Bro. Ya, gak apa-apa. Enak kok di Bandung orang-orangnya. Ya, nanti kali-kali pasti gua main lah ke sana. Sahut Ari di saluran telepon. Gua pun menutupnya dan malam itu gue pun langsung istirahat karena hari ini lumayan capek banget ya. Sabtu pagi aku pun bergegas ke kota Bandung dibarengi dengan Ari. Kurang lebih sekitar 2 jam aku sampai di kota Bandung. Letak perusahaanku yang di Bandung, tepatnya di daerah Asia Afrika ya. Daerah sekitaran Braga itu. Aku pun keliling-keliling bareng Ari mencari rumah kontrakan sekitaran kantor biar nggak terlalu jauh. Daerah Asia Afrika masih kental dengan gedung-gedung yang bersejarah pada zaman kolonial Belanda. Ya, sambil jalan-jalan, sambil menikmati kota Bandung, aku pun sesekali menanyakan ke warga setempat, siapa tahu ada rumah kontrakan yang memang disewakan. Aku bareng Ari menghampiri sebuah warung yang masuk ke gang gitu ya. Maaf Bu, mohon informasinya, barangkali di sini ada rumah kontrakan yang memang masih kosong atau mau disewakan ya Bu? Tanyaku kepada ibu-ibu pemilik warung. Oh ya Mas, kalau Mas berkenan, Mas boleh tuh. Ada satu rumah dari sini itu gak jauh Mas. Itu Mas tinggal lurus, belok kanan. Nah itu udah kelihatan kok. Soalnya ditulisin plang bahwa ada satu rumah yang mau dikontrakin. Ujar ibu pemilik warung. Aku pun penasaran dan aku pun sama Ari bolehlah sambil dilihat-lihat atau survei dulu. Oke, baik Bu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Setelah sampainya di rumah kontrakan yang disarankan si ibu pemilik warung, ternyata rumahnya betul salah satu rumah agak tipe-tipe lama ya. Di daerah sekelilingnya ada rumah-rumah yang bisa dibilang itu hanya untuk kalangan mahasiswa yang kamarnya cuma satu petak gitu ya. Beda dengan rumah yang lagi aku cek ini ya bareng Ari. Singkat cerita aku pun bertanya. Dan di situ tidak langsung berhadapan dengan pemilik rumah. Aku bertemu dengan Mang Dirman. Mang Dirman ini adalah pengurus kontrakan dikala di mana kontrakan ini belum terisi. Assalamualaikum, sautku bareng Ari. Waalaikumsalam. Ya Den, ada yang bisa Mamang bantu? Ya maaf Pak, apa betul ini rumah masih kosong atau rumah mau dikontrakan Pak? Sahutku. Betul Den, memang Aden mau ngontrak di sini. Kalau Aden berkenan, alangkah baiknya Aden lihat-lihat dulu. Kebetulan udah agak lama nih Den, kontrakan gak diisi. Tapi karena Mamang diamanatin sama pemilik rumah senantiasa Mamang rawat.
Nah, dan rumah ini kebetulan ada 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 kamar mandi, ujar Mang Dirman. Aku pun dengan Ari bergegas masuk sambil lihat-lihat. Bisa dibilang rumah kontrakan ini ya baguslah, rapi. Akan tetapi masih kental dengan nuansa rumah lamanya ya. Ini kayaknya tipe-tipe seperti rumah Belanda yang memang terawat gitu kan, karena notabene ya mungkin Mang Dirman ini merawat rumah dikala rumah ini kosong atau tidak ada penghuninya. Aku pun tidak banyak berpikir ya waktu itu, langsung aja menanyakan berapa biaya sewa per tahunnya, karena aku dibiayai dari perusahaan untuk akomodasi sewa rumah. Singkat cerita, harga sudah sesuai, aku pun melakukan transaksi langsung ke pemilik rumah yang notabene-nya sudah diinfokan tadi sama Pak Dirman. Aku pun mengucapkan terima kasih sama Pak Dirman karena secepatnya aku harus bergegas atau pindah ke kota Bandung, karena hari Senin adalah hari di mana aku mulai bekerja di perusahaan baruku yang ada di daerah Bandung. Aku pun sama Ari ucapkan terima kasih. Aku pun pamitan dan singkat cerita Ari tidak langsung pulang ke Jakarta. Beliau ngajakku ngopi-ngopi dulu di sekitaran daerah Asia Afrika atau tepatnya daerah Braga. Hari ini hari Senin, di mana hari pertamaku aku memulai di suasana kantor baru yang ada di Bandung. Seperti biasa aku memperkenalkan diri ke teman-teman perusahaan baruku yang ada di Bandung. Ya, say hi ke beberapa timku yang baru, memperkenalkan bahwa sekarang lah aku pimpinan dari mereka. Singkat cerita aku pun mengadakan meeting bareng sama tim. Kurang lebih sekitar setengah jam lah ya, karena notabene-nya sebetulnya timku yang di Bandung ini sudah terbentuk dengan bagus. Cuman karena mungkin ya kurang arahan-arahan atau kurang strategi-strategi di lapangan yang mengakibatkan tidak adanya pertumbuhan selama setahun ke belakang. Pada akhirnya sore pun tiba. Pada waktu itu kota Bandung diguyur hujan sangat deras sekali. Aku pun sejenak melihat keluar, begitu derasnya sampai akhirnya pun aku menunda untuk kepulanganku ke kontrakanku. Aku mengeluarkan sebungkus rokok dan aku pun menyalakan di luar kantor. Pada saat itu aku bertemu dengan Pak Agus. Pak Agus ini adalah kebetulan security di kantorku. Pak, ini emang biasa ya Pak, tiap sore di Bandung ini hujan gede banget. Oh, ada Pak Jos. Iya Pak, Bandung sekarang udah sering hujan Pak. Nah ini alhamdulillah Pak, kemarin-kemarin kan kemarau panjang nih Pak. Nah sekarang hampir tiap hari hujan, dan itu pun hujannya deras seperti ini. Kadang-kadang di beberapa tempat yang rawan banjir sering terjadi banjir dadakan. Pada akhirnya di jalanan ya macet. Oh begitu ya Pak. Baik Pak, sepertinya agak mulai reda nih Pak. Saya harus cepat-cepat pulang nih. Takutnya di kontrakan malah ada bocor. Soalnya sekarang hari pertama nih Pak, saya ngisi kontrakan. Oh baik Pak, hati-hati Pak Jos. Akhirnya aku pun siap-siap untuk pulang ke kontrakanku dari kantorku.
Menjelang malam sekitaran jam 18.30, aku pun setelah melaksanakan sholat maghrib di kantor bergegas langsung pulang ke kontrakan. Kebetulan kantorku ke kontrakan gak terlalu jauh, bisa ditempuh dengan jalan kaki. Dengan gerimisnya hujan, karena sudah menjelang malam, agak sedikit sepi ya. Aku pun akhirnya sampai di kontrakan. Langsung saja aku cek ke daerah area dapur, ruang tamu, bahkan ke kamar pribadiku. Alhamdulillah ternyata tidak ada yang bocor. Nah, di kamarku ini kebetulan aku ambil kamar pertama ya yang ada di depan. Jadi yang kamar kedua itu sengaja aku kosongkan, aku isi dengan barang-barangku yang aku bawa dari Jakarta. Dan pintu kamar kedua ini selalu aku buka dan tidak pernah aku matikan lampunya. Horor kalau aku tutup atau aku tidak ada penerangan sama sekali, ya takutnya malah diisi sama hal-hal lain. Setelah itu aku pun bergegas ke kamar mandi, bersih-bersih dan siap-siap untuk istirahat. Setelah selesai mandi, aku pun rebahan sambil mendengarkan musik yang aku nyalakan di handphoneku. Tiba-tiba aku mendengar suara ketukan pintu di luar. Aku gak langsung buka. Aku mengintip di tirai. Ternyata ada sosok perempuan sambil menggendong bayi. Siapa ya? Aku pun bergegas membuka pintu dan aku pun langsung menanyakan. Oh iya Mbak, malam mau ke siapa ya? Ujarku menanyakan ke seorang wanita yang sambil menggendong bayi. Usianya tidak terlalu tua, bahkan tidak terlalu muda. Ya sekitar usia 35-an lah ya. Wanita itu langsung menjawab pertanyaanku. Maaf Pak, malam-malam saya lagi cari alamat. Aku pun agak mengerutkan dahi karena aku berpikir di luar sana masih hujan, gerimis ya membasahi kota Bandung ini. Ada seorang perempuan sambil menggendong bayi cari-cari alamat. Oh ya Mbak, alamatnya daerah mana ya Mbak? Maaf karena saya di sini baru 1 hari Mbak. Tapi siapa tahu saya bisa membantu. Ini udah malam loh. Mbaknya cuman berdua aja sama anaknya, sahutku. Si mbaknya agak sedikit menundukkan wajah karena mungkin dia pun ngerasa bahwa dengan kedatangannya ke rumahku mengganggu si pemilik rumah, ya alias aku. Ya Pak, saya cuman berdua sama anak saya. Nah maaf Pak, ini alamat yang saya cari Pak. Aku pun sontak melihat kertas yang diberikan sama si perempuan itu. Jujur saja ketika aku baca dari alamat secari kertas yang diberikan perempuan itu, aku ngeblank. Ya jelas saja aku adalah penghuni baru di kontrakan ini. Tapi karena dengan melihat kondisi malam itu ada seorang perempuan dan bayi kecil malam-malam, aku pun dalam hati benar-benar mau menolong dengan tulus. Ya siapa tahu kalau aku tanya ke Pak RT atau ke tetangga, ada yang mengetahui alamat tersebut yang diberikan sama perempuan itu. Oh gini Mbak, Mbak silakan duduk dulu, karena di luar dingin, atau duduk di sini aja. Kebetulan di kontrakanku ada kursi
plus meja ya di luar pelataran halaman rumah gitu kan. Nah, Mbak, saya ambil jaket dulu ya. Nanti kita sama-sama kita tanyakan ke Pak RT. Mbak, tunggu sebentar dulu ya. Aku pun langsung kembali ke kamar. Bawa jaket serta helm karena takutnya siapa tahu kalau Pak RT tahu ya aku berniat untuk mengantarkan ke alamat tujuan tersebut. Tapi tiba-tiba ketika aku keluar, loh, mana ya si Mbak tadi? Tiba-tiba nggak ada, gitu kan. Aku pun langsung bergegas keluar halaman kontrakanku, lihat kanan kiri, loh kok nggak ada? Di situ aku terheran-heran karena dengan waktu yang sangat singkat, kurang lebih beberapa detik saja, tiba-tiba pas aku keluar, perempuan itu sama anak itu nggak ada. Seketika saja bulu kuduku langsung merinding. Wah, ini nggak bener. Siapa ya tadi? Kok dengan waktu yang sesingkat mungkin, tiba-tiba orang itu udah hilang? Apa mungkin ya orang iseng? Tapi masa iya ada orang iseng jam segini sambil bawa bayi? Ya, sudahlah. Aku pun langsung rebahan lagi karena kepala ini udah pusing, udah mumet. Ketambah ada kejadian-kejadian yang di luar nalar. Tak terasa waktu semakin malam, udara pun semakin dingin. Aku berusaha terus memejamkan mata, tapi anehnya malam ini terasa sangat panjang. Sesekali aku lihat jam di handphone, tak terasa sudah jam 11 malam. Aku berencana kaget karena ada yang ketok-ketok pintu. Gila, ini jam berapa? Kok ada orang bertamu? Aku sengaja tidak langsung merespon atau menanggapi apa yang terjadi di luar sana. Tapi ketukan itu sekali terdengar semakin kencang. Siapa ya? Sontak aku segera keluar kamar sambil agak sedikit jengkel karena jam segini masih ada orang bertamu. Pas aku lihat di celah gorden, ternyata perempuan yang tadi bawa anak. Aku terheran-heran dan seketika bulu kuduku berdiri. Apa benar ini orang? Bersambung. Wow. Cerita ini kiriman dari Bang Jos ya. Kebetulan Bang Jos ini salah satu teman dekatku yang tinggal di Jakarta, menceritakan pengalaman ketika Bang Jos ini kerja di perusahaannya yang di Bandung. Nah, teman-teman pendengar setia Jelang Malam, kenapa ini bersambung? Karena Bang Jos ini kirim cerita ke saya via WA ya. Jadi agak sedikit terlambat ya, karena tidak langsung dia menceritakan bagaimana kejadian yang ditimpa Bang Jos ini secara selesai. Intinya seperti itu ya, teman-teman Jelang Malam. Jadi jangan khawatir, insya Allah saya akan upload lagi karena sebagian Bang Jos juga udah kirim untuk part keduanya. Jadi buat teman-teman harap bersabar ya. Jangan lupa teman-teman yang sudah subscribe mohon di komen atau di like, atau buat teman-teman yang memang belum subscribe boleh di subscribe dan tekan lonceng ya, tekan tombol loncengnya supaya Jelang Malam ini setiap kali upload ada notifikasi yang muncul di YouTube-nya teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Sekian dulu cerita Bang Jos untuk part pertama.
Buat teman-teman saya doain sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.